iman wa a'azzana bil Islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkur. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim, para hadirin, selamat datang kami ucapkan. Mari semua dengar syarahan. Semoga Allah berkahi pian. Semoga Allah Berkahi pian. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah yang kami muliakan. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk masalah kemiskinan, telah membuat otak menjadi ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagai lingkaran syaitan yang seolah tidak ada pemecahnya. Padahal Islam telah memberikan solusi yang konkret. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Ekonomi Syariah dan Penguatan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang memulai mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam dapat memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyatakan bahwa sebab diturunkannya ayat tersebut berawal dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak. Akan tetapi pewarisku hanyalah satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." "Bagaimana jika 1/2-nya?" Rasul menjawab, "Tidak boleh."
Bagaimana jika sepertiganya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya. Innaka antadara warathataka aghniya'an khairul lak min antadarahum ala tayyatakaffafuna nas. Sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau warisi keturunan yang lemah lagi papa serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dengan keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Mardi menafsirkan kalimat khafu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Mengapa demikian? Karena telah kita ketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dapat dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka secara pasti apa yang akan menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk terpenuhi. Akan tetapi, jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, di dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengelola dan mengurus perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak mengelola dan mengatur perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah hadirin yang menyebabkan jarak yang sangat amat jauh antara yang kaya dan yang miskin, dan mengakibatkan Rich richer and the poor poor. yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin. Yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini hadirin, timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita simak bersama firman Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. hadirin, firman Allah pada ayat ini menjelaskan secara tegas dan jelas
bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan untuk kesejahteraan bersama. Islam menolak keras adanya sistem ekonomi dalam bentuk monopoli dan sistem ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita jikalau kita menginginkan agar negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Lalu, berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga penelitian di Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta jiwa umat Islam yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Timbul pertanyaan besar hadirin yang berada di pikiran kita semua. Mengapa umat Islam lebih banyak terjerumus dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi adalah kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan karena saat melaksanakan kegiatan ekonomi, mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini, dunia bisnis menginginkan orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang siap berkompetisi satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jikalau terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya hadirin, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ungkapan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya sistem ekonomi Islam. Himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yaitu riba. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem ekonomi Islam dengan cara ikut serta dalam kesejahteraan umat. Pasti secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran dapat hilang dengan sendirinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.